فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini, majelis Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran, di mana dalam pertemuan terakhir kita telah membahas sebagian dari hukum mim sakinah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkumpul dalam majelis ilmu, dan semoga langkah kaki kita yang kita paksakan untuk hadir di majelis ini dapat menjadi saksi yang akan mempermudah langkah kaki kita kelak menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Lah, ini zoomnya mati ya. Abi kemana? Kayaknya wifi-nya mati ya. Zoom-nya mati ya, Ustaz. Wifi-nya mati. Wifi-nya ada yang nyabut. Loh. Makanya tadi ke bawah. Oh. Saya bilang yang di kamu kalau dapur nggak enak. Udah masuk Ustaz deh? Udah. Nah, ini. Dah, baik.
Baik, ikhwani wal akhwat fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mim sakinah. Terakhir kita membahas satu hukum mim sakinah, yakni hukum ikhfa syafawi. Hukum yang pertama, wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Mim bertemu dengan ba diikhfakan menurut pendapat yang terpilih sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin ladabain 'alal mukhtari min ahlil adab. Jadi mim bertemu dengan ba ada dua hukum. Ada dua hukum berdasarkan riwayat yang datang kepada kita. Yang pertama adalah ikhfa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ikhfa. Kemudian pendapat sebagian ulama di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Makki Al-Qaisi, yaitu al-idhar. Dan itu juga dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam Kitabun Nashr fil Qira'atil Ashr. Ada yang mengatakan idhar, ada yang meriwayatkan idhar, dan ada yang meriwayatkan ikhfa. Kemudian mayoritas ulama sampai sekarang, bahkan untuk hari ini, sepertinya bisa dikatakan ittifaq, sudah sepakat bahwa mim bertemu dengan ba itu ikhfa. Tidak ada yang mengamalkan idhar. Yang terjadi perbedaan pendapat kemudian adalah berkaitan dengan cara membacanya. Apakah mengikhfakan mim bertemu dengan ba itu bintibaqi syafatain, dengan merapatkan bibir secara lunak, atau dengan tarkul furjah, dengan bitarkil furjah, dengan memberikan sedikit celah di antara kedua bibir kita. Dan penjelasan tersebut sudah kami uraikan dalam kesempatan yang telah lalu, ya. Antum kalau lagi talaqi ya ikuti saja. Tidak perlu saling mencela gara-gara masalah celah. Begitu. Ikuti saja. Tapi dalam pengamalan dan pengajaran dipersilakan untuk mengkaji kembali, dipersilakan untuk meneliti kembali. Lalu kemudian dipilih mana pendapat yang lebih kuat menurut kita, dan tinggalkan pendapat yang lemah tanpa harus merendahkan pendapat yang kita nilai lemah tersebut. Berikutnya hukum yang kedua, wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihin fid darain, amin. Beliau mengatakan wathani, dan yang kedua, sebetulnya wathani ada ya-nya, cuma dihilangkan ya-nya untuk menyesuaikan syiar. Wathani idghamun bimithliha ata, karena kalau pakai ya wathani idgham enggak pas dengan syair. Wathani idghamun bimithliha ata, dan yang kedua adalah idgham apabila bertemu dengan yang semisalnya. Semisal dengan apa? Semisal dengan mim. Berarti huruf apa yang semisal dengan mim? Ya cuma satu. Huruf yang semisal itu tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Hamzah semisal dengan hamzah, ba semisal dengan ba, ta semisal dengan ta, mim semisal dengan mim. Wasammi idghaman saghiran, dan idgham yang terjadi ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat itu disebut idgham saghir, wahai para pemuda. Ya fata, wahai para pemuda. Pemuda semuanya di sini? Pemuda ya.
Pemudi. Hukum mim sakinah yang kedua adalah idgham saat bertemu dengan yang semisalnya. Apabila ada dua huruf yang semisal berendengan bertemu dalam sebuah kata atau dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah uraian di dalam Al-Quran maupun di dalam pembicaraan, maka pertemuan dua huruf yang semisal itu disebut mutamathilan. Dua huruf yang semisal disebut apa? Atau mithlan. Bisa disebut mutamathilan, bisa disebut mithlan. Maka mim bertemu dengan mim disebut mutamathilan. Nun bertemu dengan nun. Kalau ba mutamathilannya dengan apa? Dengan ba. Dod dengan apa? Dengan dod. Dal dengan apa? Dengan dal. Ta dengan apa? Dengan ta. Kemudian idgham pada mim sakinah disebut idgham mutamathilain. Tadi dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri saghir. Kalau idgham mutamathilain kita paham, karena dia dua huruf mutamathilan, maka idghamnya disebut idgham mutamathilain. Berarti nun ketemu nun, idghamnya idgham apa? Mutamathilain juga. Dilihat dari sisi kesamaan huruf yang bertemunya. Dipahami? Idgham tak ketemu tak, tamathilain. Waw bertemu waw, tamathilain. Ya bertemu ya, tamathilain. Semua idgham yang terjadi akibat pertemuan dua huruf yang sama, maka disebut dengan idgham mutamathilain. Paham nggak definisi idgham mutamathilain? Jadi idgham mutamathilain itu adalah idgham yang terjadi pada pertemuan dua huruf yang sama atau yang semisal. Boleh. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Ya tidak ada huruf yang berbeda yang makhrajnya sama dan sifatnya sama. Pasti hurufnya sama, begitu. Kalau makhrajnya sama, sifatnya beda, pasti hurufnya beda. Makhrajnya beda, sifatnya sama, juga pasti hurufnya beda. Tapi tadi Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wasami idghaman saghira. Loh, tak katanya idgham mutamathilain. Kok di sini disebut idgham saghir sih? Kenapa? Apa bedanya mutamathilain dengan saghir? Enaknya sebetulnya kalau masuk ke bab hukum itu memang belajar alaqatul huruf dulu ya. Kayak di Jazariyah. Kalau Jazariyah urutannya menurut saya lebih sistematis. Pertama huruf sendirian, kemudian sifat-sifatnya, kemudian huruf ketemu huruf yang lain, kemudian dijelaskan pertemuan antar huruf, baru masuk hukum. Begitu. Kalau di Tuhfatul Atfal hukum dulu, baru nama-nama jenis pertemuannya nanti dijelaskan setelah ini. Ada bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Dalam bab tersebut Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan bahwa huruf yang bertemu dan dua-duanya sama disebut mithlan. Kalau dua huruf tersebut dekat makhrajnya, mutaqariban. Kalau dua huruf tersebut sama makhraj beda sifatnya, mutajanisan. Kemudian kalau huruf yang pertamanya sukun, summa insakan awwalu kullin, apa namanya? Fas-saghira samian. Jadi apa kata Al-Imam Al-Jamzuri? Kalau dua huruf yang ketemu ini, mau dia mutamathilan,
mau dia mutaqariban, mau dia mutajanisan, pokoknya kalau huruf pertamanya sukun maka disebut dengan shaghir. Kita sekarang sedang membahas bab apa? Mim sakinah. Mim sakinah itu huruf pertama. Huruf keduanya ya tergantung huruf hijaiyah yang lain. Berarti pada bab mim sakinah huruf pertamanya berharokat atau sukun? Ya sukun. Judulnya saja mim sakinah. Oleh karena itu dia disebut shaghir. Ketika huruf sukun bertemu huruf berharokat dan terjadi idgham, maka idghamnya disebut idgham shaghir. Paham nggak? Nah, ngahuleng. Apa ngahuleng itu bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Ya, ini jadi lebih keras kayaknya. Enggak apa-apa, bagus. Jadi ketika ada huruf yang sukun bertemu huruf yang berharokat, huruf apapun itu, mau huruf hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad. Ini kenapa tiba-tiba jadi tambah besar ya? Saya aja kaget. Tapi nggak apa-apa sih, bebas. Kegedean nggak? Kecilin dikit aja ya. Ya segini. Tes. Cukup. Kalau ada dua huruf, yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, maka disebut dengan shaghir. Kalau ada huruf yang pertamanya berharokat, yang keduanya berharokat, au hurrikal harfani fi kullin fakul kullun kabir, maka dua-duanya disebut pertemuan kabir. Kalau dua-duanya berharokat disebut kabir. Kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat disebut shaghir. Terus kalau yang pertama berharokat, kedua sukun, tahu dari mana mutlaqah? Ya, sesuatu yang nggak ada di Jazari. Mana ada di Jazari? Mana dalil Jazarinya? Buktikan. Hah? Kebalikan dari shaghir kabir. Ayo, di mana? Sesuatu yang nggak ada namanya boleh dimutlakan, ya sudah mutlak saja karena nggak ada namanya. Begitu ya, karena tidak ada namanya. Walaupun sebagian ulama kemudian menyebutkan istilah tersebut. Nanti akan kita bahas insyaallah setelah selesai bab ini detailnya ya. Ini untuk apa? Untuk memperjelas nama shaghir dulu. Jadi kalau ada dua huruf pertama sukun kedua berharokat terjadi idgham, maka idghamnya idgham shaghir. Oleh karena itu mim sakinah yang bertemu mim berharokat, maka kalau kita lihatnya harokatnya ya idghamnya idgham shaghir. Tapi kalau lihat kesamaan dua huruf yang bertemunya, maka disebut idgham mutamatsilain. Karena dua huruf yang bertemu tersebut adalah huruf mim, maka disebut juga dengan idgham mimi. Ditambah ya belakangnya. Mim tambah ya, mimi. Kalau nun ketemu nun, nuni. Kalau lam ketemu lam, lami. Kalau waw ketemu waw, wawi. Kalau ba ketemu ba, bukan apa? Bai, babi. Siapa yang ngomong babi? Siapa yang ngomong babi? Bai. Ya. Jim ketemu jim, Jimmy. Kok jai sih? Ha ketemu ha,
Hai. Sad ketemu sad. Dad ketemu dad. Ta ketemu ta. Tai bukan tati. Tai. Nama hurufnya ditambah ya gitu doang. Makanya mim ketemu mim dikenal juga dengan nama idgham mimi. Jadi mim ketemu mim disebut idgham apa? Kalau ada yang nanya begitu, antum jawabnya kayak gimana? Tergantung. Pertanyaan antum itu dilihat dari apanya? Oh, idgham banyak ya? Berarti belum tahu ya. Dijelaskan. Dijamin yang bertanya bukannya paham tapi bingung gitu ya. Ya idgham apa? Kalau dilihat dari kesamaan hurufnya mutamathilan. Kalau dilihat dari harokatnya shaghir. Kalau dilihat dari dua huruf yang ketemu namanya mim, mimi. Kalau dilihat dari ada atau tidak ada gunah, mim ketemu mim apa? Bi gunah bila gunah? Ya bi gunah, karena beriringan dengan itu mengalirkan gunah yang sempurna. Kenapa sukun ketemu harokat kok disebut shaghir? Karena proses terjadinya idgham dalam kondisi ini tidak memerlukan perubahan yang besar. Jadi langsung sudah sukun masukin ke huruf harokat. Kenapa yang dua berharokat disebut kabir? Karena kalau ada dua huruf berharokat mau diidghamkan, itu yang harokat pertama diubah dulu ke sukun. Itu langkah pertama. Langkah kedua, baru sukunnya dimasukkan ke huruf kedua. Ada berapa langkah berarti? Dua langkah. Kalau yang shaghir berapa langkah? Satu langkah. Karena itulah yang shaghir disebut kecil, yang kabir disebut yang besar disebut kabir. Yang pertama sukun disebut shaghir, yang dua-duanya berharokat disebut kabir. Begitu maksudnya. Idgham pada mim sakinah juga dikenal dengan nama idgham mimi disebabkan bertemunya dua huruf mim. Mudah insyaallah. Pengucapannya sama persis dengan pada saat kita mengucapkan huruf mim yang bertasydid. Sama persis. Karena pada akhirnya mim bertemu mim ya sama dengan huruf bertasydid. Dan huruf mim bertasydid hakikatnya adalah dua huruf mim. Oleh karena itu gunnahnya adalah gunnah yang sempurna, atau kalau menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid dia berada pada tingkatan gunnah yang keberapa? Pertama, namanya gunnah apa? Gunnah akmal. Contoh lakum ma, silakan. Ya, ditahan cukup 3 kali ketukan lah. Gampangnya ketukan sedang ya. Lakumma. Walaupun seperti yang telah diuraikan, para ulama berbeda pendapat. Ketiga pendapat, seminimalnya ada 3 pendapat mengenai panjang idgham ini, panjang gunnah ini. Yang pertama ada yang mengatakan sama dengan huruf bertasydid yang lain. Sama dengan huruf bertasydid lain, cuma bedanya ada gunnahnya, itu aja. Ini yang pertama. Yang kedua, 2 kali lipat dari huruf bertasydid yang lain, lebih panjang. Tapi kemudian yang banyak dipilih oleh para ulama adalah pertengahan di antara kedua itu. Sehingga kalau masih ada yang kurang dikit-dikit, ya boleh dimaafkan. Yang masih ada lebih-lebih sedikit, nggak apa-apa dimaafkan. Cuma antum harus konsisten. Saya mau pilih yang mana? Jangan tidak konsisten, ya. Jangan tidak. Karena ulama ada 3 pendapat, sudahlah. Nanti di sini, nanti di situ, nanti di sana, enggak. Tidak seperti itu. Antum pilih satu, lalu konsistenkan di pilihan tersebut. Ma lahum minallah. Tanda bacanya karena dia idghamnya adalah idgham kamil, maka berarti idgham kamil selalu diberikan tanda tasydid. Nah, lihat. Kalau dilihat dari sisi ada atau tidak ada gunnah disebut idgham apa? Bi gunnah.
Kalau dilihat dari harokatnya idgham apa? Idgham shaghir. Kalau dilihat dari kesamaan hurufnya mutamatsilain. Kalau dilihat dari huruf mimnya, kalau dilihat dari kesempurnaannya kamil, masya Allah ya. Jadi pertanyaannya satu juga jawabannya banyak. Sebutkan idgham yang terjadi pada pertemuan mim sakinah bertemu dengan mim berharokat. Jadi apa namanya? Idgham mutamatsilain. So idgham mimi mutamatsilain shaghir kamil bil gunnah. Itu nama yang paling lengkap. Panjang. Oh, kok habis sih? Ish. Tes. Gedein lagi. Kok bisa gedein lagi sih? Kecilin dulu, kecilin sekarang. Tes, udah. Aneh ya, siapa yang main-main? Kok bisa ngegedein lagi sih? Yang paling dekat sih, yang paling dekat. Baik, kok beda sekali suara. Tes, treble-nya kegedean, bassnya digedein. Tes, bismillah, tes. Oh, kayaknya ininya kayaknya nih. Tes, bismillah, udah lebih enak nih. Baik, ini adalah tanda baca dalam mushaf Madinah. Jadi tanda baca mushaf Madinah, huruf mim sukunnya nggak dikasih sukun, nggak dikasih tanda sukun. Kenapa nggak dikasih tanda sukun? Karena sudah tidak dibaca. Kalau wasol, kalau wakaf dibaca nggak? Ya dibaca kalau wakaf. Lakum kalau wakaf. Tapi kalau wasol mim yang berwarna biru tidak lagi dibaca. Di cetakan antum warna apa mimnya? Oh, warna hitam semua. Abu-abu dan abu-abu lagi. Iya. Jadi di sini yang berwarna biru tidak dibaca ketika wasol, dan standar dhabt untuk mushaf Madinah itu dhabt wasol. Jadi perhatikan, dhabt mushaf Madinah itu tanda baca yang dibubuhkan untuk mewasolkan bacaan Al-Quran, bukan saat wakaf. Makanya akhir ayat pun tetap dikasih harokat. Kenapa? Supaya kalau wasol dibunyikan harokatnya, tidak dikasih sukun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya, dhabtnya, apakah sukun atau kasrah? Kasrah. Kenapa nggak sukun? Karena kalau sukun saat wasol bingung. Begitu. Jadi standar dhabt Madinah itu buat wasol semuanya. Oleh karena itu jangan heran, kadang-kadang ada tanda mat di akhir ayat, kadang-kadang tidak ada tanda mat di akhir ayat. Maka lihat wasolnya kayak gimana. Jadi patokannya saat wakaf jangan lihat tanda baca. Jadi kalau wakaf jangan lihat tanda baca. Karena kalau lihat tanda baca ntar antum Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa berhentinya mi? Itu kan kasroh. Bukan begitu. Saat wasol betul dibaca kasroh, tapi saat wakaf jangan lihat tanda baca. Jadi kalau wakaf harus belajar ilmu wakaf. Bagaimana cara wakaf? Bagaimana cara wakaf di tanwin? Bagaimana cara wakaf di harokat? Bagaimana cara wakaf di sini, di sana, dan di tempat-tempat yang lain. Termasuk di sini lakum. Saat ingin wakaf di lakum, ya lakum saja, tidak menjadi begini laku. Kenapa jadi laku? Karena mimnya sudah tidak dibaca. Bukan, mimnya tidak dibaca kalau diwasalkan. Malahum saat wakaf, tapi ketika wasal malahum langsung ke mim yang merah yang bertasydid. Begitu. Dipahami sampai di sini? Kalau dalam mushaf Indonesia, mim yang pertama dikasih tanda sukun juga. Kenapa?
karena standar dhabt Indonesia itu belum mundhabit, jadi belum jelas ini standar wasol atau standar waqaf sebetulnya. Ya, standar wasol, standar waqaf itu masih belum jelas. Karena masih mengikuti Indopak, standar tradisional lah. Kan sebelum ada standar Mushaf Madinah, standar itu dulu, zaman dulu itu ya. Masih standar tradisional sehingga belum jelas ini mau waqaf atau mau wasal. Dan prinsipnya kalau dalam Mushaf Indonesia supaya kita tahu, seluruh huruf sukun hukumnya apapun harus ada tanda sukunnya. Itu dalam prinsip Mushaf Indonesia. Jadi seluruh huruf yang sukun, hukumnya apapun selalu ada tanda sukunnya. Ada orang yang terbiasa pakai Mushaf Madinah ke Mushaf Indonesia dijamin bingung. Sama seperti orang yang terbiasa pakai Mushaf Indonesia ke Mushaf Madinah, kalau nggak paham perbedaannya dijamin bingung. Dulu ada orang yang nggak paham riwayah, tapi dia belajar tanda baca begitu. Sehingga ketika, dan sepertinya dulu belajarnya itu standar tanda baca Madinah, lakumma, kan nggak ada sukunnya, jadi dia ditasydid biasa. Pas dilihat Mushaf Indonesia ada sukunnya. Apa kata dia? Dia bilang, Ustaz, saya dapat pengajaran dari guru saya. Katanya kalau ada tanda baca yang begini, mimnya jadi 3. Kenapa? Yang pertama mensukunkan mim, yang kedua membaca mim yang bertasydid. Nah ini karena nggak paham tanda baca. Ya. Jadi mimnya jadi 3, jadi lebih panjang katanya. Karena mimnya ada 3, mim sukun dan mim bertasydid. Padahal mim sukun itu sudah tidak lagi dibaca kalau sudah ditasydidkan dengan huruf berikutnya. Begitu. Termasuk kalau di Mushaf Indonesia ada alif yang di bawahnya ada nun, yang dikenal oleh orang-orang Indonesia dengan nun wiqayah. Yang jadi masalah kalau dia letaknya di awal ayat atau setelah waqaf. Orang yang gak ngerti pas dibaca di awal bacanya kayak gimana? Harusnya alladzi jadi nilladzi. Nah ini gara-gara gak paham tanda baca. Jadi harus paham tanda baca ya. Ini kan begini, bukan seperti itu cara bacanya. Alladzi ya alladzi, bukan nilladzi. Baik. Beberapa lahan yang sering terjadi saat membaca idgham mimi. Yang pertama, umum masalah gunnah itu ya lahannya kurang gunnahnya. Ini yang paling banyak terjadi. Terlalu tergesa-gesa atau malah berlebihan, Lakum enggak mesti seperti itu. Atau malah misalnya lakum kalau adzan mah bebas aja. Kalau adzan. Kalau dalam Al-Qur'an tidak boleh. Kalau lagi ngomong biasa bagaimana? Ya bebas. Sepanjang nafas antum kuat juga boleh. Ya. Mau nyanyi bagaimana? Ya nyanyi boleh-boleh saja. Ya, begitu. Yang kedua, mengizharkan bacaan dan memberikan jeda. Jadi diizharkan, lakum ma lahum minallah. Seperti itu. Kemudian isba' harakat itu enggak tercatat di sini. Isba' lagi-lagi, lakum ma lahum minallah. Pakai ancang-ancang dulu ya. Lahum kun in kuntum Bismillah itu namanya isba'. Semuanya terlarang. Baik. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan idgham mimi. Dipersilakan. Kalau nggak ada, ya kita lanjutkan. Tapi mudah ya idgham mimi insyaallah. Udah pada paham lah.
وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام